Tapi lu udah menikah? Gue udah dong. Wah, lu udah nikah. Ada istilahnya hypergamy tau gak lo? Jadi satu orang nikah banyak orang bukan gitu. Beda. Anjir. Lu malas-malasan kerja, makanya lu pinjol gitu. Makanya lu kredit gitu, biar lu semangat kerja gitu. Kan ada loh, itu beneran ada loh orang-orang yang ngomong kayak gitu. Loh, lu bisa membayangkan di masa depan lu akan menikah gitu atau kayak enggak ya? Berarti enggak bisa. Enggak bisa. Gue kayaknya high chances gue akan meninggal sendirian. Ya kalau emang maunya seperti itu juga ya udah aja sih. Welcome back to the Based Indonesian Talks. Today I have a very special guest. Please welcome Firu Designer. Thank you very much. Thank you very much. Mau pakai bahasa Indo, bahasa Inggris? Bahasa Indo aja deh. Oke. Ini agak grogi kayaknya saya tuh. Enggak. Siap. Nih kita ada boneka tuh di situ tuh. Iya, boleh dipeluk. Tadi katanya bawa. Emang lu beneran dulu lu pakai boneka gitu? Serius nih, gue dulu pakai boneka ini. Beneran diambil lagi, kocak. Disediakan untuk jadi menemani narasumber ya. Ada lagi nih. Ada monyet tuh di situ. Gak ada kepentingan. Udah satu aja. Siap. Ya udah. Saya sudah merasa terlindungi dengan adanya ini. Apa Siap. ini aja? Itu kayaknya Triceratops. Ya, bener-bener. Iya. Dinosaurus. Anyways, ya. Kita hari ini membahas tentang pernikahan ini. Hajat hidup orang banyak tapi kan. Apa? Hajat hidup orang banyak. Hajat hidup orang banyak. Kemarin gue habis ngebahas pernikahan sama Brandon Salim. Apa katanya dia? Maksud gue isunya apa yang dibahas? Kita itu lebih kepada bagaimana dia sebagai husband dan family man. Oh. Nah, kita sedikit menyentuh tentang tren, tapi kita nggak terlalu mengeksplor. Iya. Nah, hari ini gue mengundang lo di sini untuk membahas pernikahan lagi, tapi di sini kita akan menyentuh kepada trennya. Gitu. Nah, trennya itu adalah di mana-mana kita lihat nih. Pernikahan itu sedang mengalami kemunduran di dunia. Iya, termasuk di Indonesia. Nah, kalau di Indonesia nih gue gak tahu nih cara ngitungnya gimana. Karena setahu gue di dalam kota pernikahan memang cenderung menurun. Cuman kalau di daerah-daerah mereka belum ada angka penurunan itu. Gue pernah lihat datanya penurunan itu kota ya, bukan Indonesia ya, lupa gue. Memang kota ya? Setahu gue sih Indonesia sih. Emang secara tren tuh ada penurunan. Makanya jadi kayak semacam isu nasional gitu kan. Iya. Ya banyak yang disalahkan lah gitu. Memang sih. Ini kenapa orang-orang pada gak menikah gitu kan. Tapi lu udah menikah? Gue udah dong. Wah, lu udah nikah. Sorry, jelek banget. Kayaknya gue kagetnya jelek banget. Sebenarnya gue udah tahu dia itu udah nikah dari sebelum podcast ini kan. Yeah. Cuman kita setting mau kaget. Sebenarnya itu kayak 5 minutes ago gitu. 5 minutes ago. Gue baru tahu dia menikah gitu. Gue udah nikah bos. Dan katanya dia lebih baik kalau misalkan kita save itu untuk pas waktu podcast. Pas gue kaget lucu gitu. Tapi acting gue jelek. Iya, nggak apa-apa. Ya biasa. Gue sedang mencoba acting. Kan emang bukan actor kan, tapi buzzer kan. Ya memang buzzer gue. Gue itu nggak pinter menipu orang dengan gaya kayak gitu. Menipunya dengan cara lain. Anyways, baik lagi nih. Lu katanya udah nikah. Udah nikah gue. Terus lu nikah di umur berapa? Gue nikah umur 23. Menurut lu muda gak? Muda sekali sih. Muda sekali. Gue aja 26 masalahnya. Enggak, kenapa lu bilang muda sekali karena lu umur 26 belum nikah. Gue belum nikah. Gue sebenarnya mau nikah tapi gue ditinggalin. Kita jadi sesi curhat. Perlu gue pegangin tangan. Jadi gini Pak. Jadi gimana? Jadi gimana ceritanya? Gitu. Lah. Nah, gini. Enggak, kalau kata gue enggak terlalu muda menurut gue. 23. Karena kalau dari angka umur pernikahan di Indonesia itu ya laki-laki tuh rata-rata masih di 22. Masih apa? 22, masih di 22. Gue lihat datanya waktu itu tuh kayak rata-rata 22 tuh masih. Iya. Mungkin di perkotaan gue termasuk yang cukup cepat gitu ya. Tapi menurut gue sih biasa aja. Karena 22 tuh kalau gue 23 udah lulus kuliah sih. Mungkin kalau orang nikah SMA atau bahkan pas kuliah nikah itu baru buat gue muda banget gitu. Motivasi lo nikah umur 23 tuh sebenarnya apa? Karena gue takut sendiri. Ya emang kita semua takut sendiri. Motivasi orang nikah. Iya. Sebenarnya ada keinginan untuk tidak berlama-lama dalam
mencari jodoh gitu ya. Karena gue udah pernah juga lah merasakan ya punya pasangan gitu kan, terus nggak selesai, terus punya pasangan nggak selesai kayak gitu kan. Terus gue mikir kayak emang sebenarnya dari dulu juga gue pengennya kalau misalnya punya pasangan tuh emang fokusnya menikah gitu kan. Cuman karena waktu itu usianya masih usia sekolah, gue nggak punya segitu gritnya untuk kayak lu ada kan beberapa orang yang nikah pas kuliah tuh. Di kampus gue juga ada yang bahkan dia belum lulus ya, berarti masih semester 6 atau 7 mungkin. Tentunya gue jadi bertanya-tanya kan, ini gimana ceritanya dia, maksudnya apa udah kerja bagaimana? Oh ternyata menurut teman-temannya emang dia udah punya penghasilan, terus ya udah nikah aja gitu. Nah gue nggak kebayang untuk orang kayak gitu kan. Nah yang gue kebayang tuh adalah setelah lu lulus kuliah setahun kerja gitu ya, kayak lu lulus umur nggak tahu sekarang 22 biasanya kan 22 terus 23 tuh lu udah kerja setahun. Ya mungkin gaji UMR gitu kan. Tapi kalau misalnya si pasangan yang lu cari itu juga dia gajinya UMR juga, artinya minimal seumuran sama lu karena dia udah lulus kuliah dan kerja juga. Ya UMR itu kalau ditambah juga ya cukup gitu. Karena menurut gua biaya hidup pas kuliah juga nggak segitu banyak ya kan. Jadi ya udah, menurut gua kayak gitu, kayak gua nggak mesti nunggu berlama-lama. Toh nanti di kehidupan gua emang gua planning untuk nikah. Ya daripada nanti ya udah sekarang aja kalau bisa gitu. Dulu gue mikirnya sesimpel itu doang. I see. Terus udah gitu pas lu selesai, lu udah menikah, lu menemui komplikasi gak ternyata kayak reality hits you gitu? Iya, jadi pertama emang kalau kayak sesuai ekspektasi sih masih sesuai ya. Jadi kayak emang sebelum nikah tuh gue udah menyiapkan mental dulu kan. Karena buat gue emang ya namanya pernikahan emang harus dipersiapkan. Nah tadi ketika gue bilang bahwa umur 23 itu gak terlalu muda gitu ya, karena lingkungan tadi, itu emang faktor yang cukup nyata gitu ya. Kayak orang tua gue nikah muda, terus gue ngeliat kayak gak ada masalah buat mereka gitu. Gue secara emosional terpenuhi, secara finansial terpenuhi gitu. Gue ngeliat ada masalah berarti gitu kan dengan orang yang nikah muda. Bahkan dia nikahnya, ibu gue kayak waktu itu wisuda tuh udah gendong anak gitu. Itu kayak buat gue ekstrim banget gitu. Makanya buat gue kayaknya kalau nikah setelah lulus kuliah kayaknya gak muda-muda banget gitu kan. Udah gitu itu kan keluarga. Nah teman-teman gue juga kayak gitu. Gue ngeliat paling gak di zaman gue itu ya, pas gue kuliah itu, lulus kuliah itu gue liat teman-teman gue pada nikah gak lama setelah lulus. Dan ini bukan orang-orang yang kayak akhi ukti buka villa gitu, bukan yang itu doang. Bahkan gue ngeliatnya tuh kayak yang teman-teman yang udah pacaran dari SMA, kuliah, terus lulus kuliah langsung nikah. Karena waktu itu lagi rame LPDP. Mereka keterima terus langsung nikah. Iya udah punya, mereka keterima nih, udah punya pacar, udah lama gitu pacarannya. Ya udah nikah aja sekalian. Langsung nikahin biar gitu. Pas waktu dia di luar negeri sana nggak hilang. Iya, jadi sesimpel itu doang. Dan gue ngeliat itu nggak cuma satu, gue bisa nyebutin 3 orang lah gitu ya, temen gue yang kayak gitu. Bukan orang yang kan biasanya kan persepsi orang tuh kalau nikah muda tuh kayak orang-orang agama religius gitu kan. Enggak, ini teman-teman gue ini bukan orang-orang masjid gitu. Emang ya udah pacaran terus keterima LPDP terus ya udah sekalian berangkat sekalian nikah gitu. Nah gue pertama dari lingkungan gitu kan. Nah kedua dari persiapan mental tadi tuh emang gue ngerasanya gue udah nyiapinnya tuh dari zaman kuliah ya, kayak ikut. Gue menilai diri gue sendiri apakah sanggup apa enggak dari misalnya pas lagi ini ospek gitu. Dulu kampus ada ospek gitu gak? Ada gue. Gak ada gue. Gak ada ya? Iya. Nah dulu kampus gue ada ospek lah ya. Yeah. Kalau ada ospek itu biasanya itu emang dia tuh ada jenisnya collective punishment. Ya tahu gue. Kalau misalnya ada satu yang salah, semua salah. Gitu. Semua kena akibatnya kan gitu kan. Iya. Nah waktu itu temen gue tuh ada yang kayak gue nggak tahu dia masalahnya mungkin ada masalah keluarga juga selain personal ya. Intinya dia nggak ngerjain tugas. Dari tadi collective punishment yang dihukum seangkatan kan. Jadi kita kayak semacam disuruh untuk menyelesaikan permasalahan ini. Bikinlah tuh forum. Jadi kayak ada beberapa orang yang bermasalah ditanya-tanya lu kenapa nggak ngerjain tugas gitu-gitu. Jadi kayak forum angkatan gitu tuh satu angkatan ngumpul di waktu bukan kuliah. Terus ada beberapa orang yang ditanya-tanya ini kayak sidang gitu. Sampai ada satu orang terakhir nih yang kayak udah diskusi masih alot nih. Gak ketemu solusi gitu kan. Terus gue ngeliat diskusi itu kayak yang ini kayaknya kalau lu ngerjain
permasalahan ini di sebuah forum besar kayak gini kayaknya nggak akan kena deh, nggak akan efektif gitu kan. Kayak itu harus diselesaikan dengan komunikasi one on one gitu kalau menurut gue. Akhirnya ya udah gue waktu si forum ini break gitu kan, kayak istirahat karena udah terlalu lama, istirahat dulu nanti kita balik lagi 2 jam lagi atau 1 jam lagi gue lupa. Pokoknya pas istirahat itu gue ya udah gue ngambil kesempatan itu ngobrol sama teman angkatan gue ini. Ya gue persuasi lah gitu, kayak lu kenapa, masalahnya apa gitu-gitu, kayak gue ajak untuk ayolah kita ngalah bentar lah gitu, cuman ini doang kok, abis itu bentar lagi kita dilantik kayak gitulah, semacam kayak gitu ya. Persuasi supaya dia bisa kooperatif gitu kan. Nah udah setelah itu dia oke gitu kan, terus ya udah pas forumnya mulai lagi ternyata orang udah mau, ya udah selesai gitu. Nah, jadi di situ gue kayak melihat kayak gue mampu kok melakukan komunikasi persuasi kayak gitu kan. Kayak komunikasi gue nggak buruk-buruk amat lah, paling nggak untuk level interpersonal. Kan kalau misalnya pernikahan kan nggak mesti public speaking kan. Itu jadi kayak ya udah kalau misalnya interpersonal gue ngerasa ya cukup bisa gitu kan. Nah gue ngerasa di situ gue siap tuh. Terus juga ya sama organisasi, mimpin organisasi gitulah. Gue ngeliat kayak gue punya kemampuan untuk memimpin orang gitu kan. Walaupun yang dipimpin juga sebenarnya unit wibu. Jadi waktu kuliah gue kayak di unit kegiatan mahasiswa namanya Gensiken gitu. Dan lu tau kita tuh bikin konser Hatsune Miku di ITB, tau gak lu? Itu kayak tahun 2014 deh. 2013 waktu 2013 lebih tua lagi Hatsune Miku. Karena kita udah ngebahas masalah Vocaloid itu. Iya. Kalau Vocaloid itu pasti tuh kisaran tahun 2007 sampai 2014 tuh. Ramenya seinget gue tuh 2011 tuh. 2011 ya rame banget Vocaloid. Bener kan? 2011 tuh bener-bener yang meledak banget. Gue inget soalnya sebelum kan gue udah 2011 tuh masuk kuliah. Sebelum kuliah itu gue datang ke gelar Jepang UI dan gue lihat orang-orang pada cosplay Vocaloid kan. GJUI. Oh GJUI. Gelar Jepang, iya kan. Gue datang ke sana terus kayak ini orang-orang cosplay apaan gitu. Gue tanya sama temen gue, ini apaan sih? Anime gitu. Anime baru. Bukan, ini Vocaloid. Vocaloid apaan? Software kata gue. Kok orang cosplay software, maksudnya gimana? Oh jadi abis itu baru tahu kan itu kayak software buat musik gitu kan. Buat musik, buat nyanyi gitu. Buat kayak penonton kita yang gak tahu Vocaloid itu Vocaloid itu. Vocaloid itu tuh VTuber sebelum ada VTuber. Zaman-zaman ya apa namanya idol virtual itu ya dulu Vocaloid Hatsune Miku itu dulu kan. Nah itu rame zaman gue kuliah, ya gue bikin acara kayak gituan di ITB, kayak konser unofficial gitu. Oh rame. I see. Jadi kayak malam-malam lu tembak pakai proyektor terus diiringin sama band. Jadi yang gue dapetin nih, lo itu nikah berdasarkan percaya diri lo terhadap skill lo sendiri, bukan karena hal finansial, bukan karena itu akan menguntungkan lo secara politik atau secara posisi atau secara bisnis, tapi murni karena lo nggak mau sendiri dan lo mempunyai kemampuan untuk menjalankan sebuah pernikahan. Iya. Nah, ini lumayan menarik nih. Karena beberapa kayaknya sebulan atau 2 bulan yang lalu lu ngeposting di IG sama di TikTok tentang pernikahan itu adalah sebuah aliansi. Memang di awal di sejarah manusia pernikahan itu adalah aliansi kan. Itu adalah cara buat 2 keluarga itu bertahan hidup. Untuk bisa menggabungkan kekuatan, menggabungkan sumber daya. Gitu. Politik ekonomi lah motifnya biasanya. Lu menjelaskan latar belakang itu. Gitu. Nah, lo kira-kira bisa melihat bahwa pernikahan lo itu adalah sebuah aliansi dalam aspek itu. Nah gue awalnya tuh ya gue kan sebenarnya emang minta dijodohin. Ya, jadi gimana? Gue minta dijodohin nikahnya. Lo minta dijodohin? Gue minta untuk dijodohin. Sama siapa? Sama nyokap gue. Jadi pas gue umur 22 nih, gue udah siap menikah kan. Gue bilang kayak gue mau nikah nih. Lu ada gak anak temen lu yang mau gue nikahin gitu? Terus? Ya ada. Itu siapa? Ya anak temennya kan tadi gue. Ya istri lo kan? Iya dong. Tapi itu siapa, kayak temen lo kenal gitu? Enggak. Lu gak kenal orangnya terus lo nikahin? Iya. Terus gimana itu? Cara lo kenalan sama orangnya, lu pacaran dulu gitu? Atau gimana? Enggak. Langsung nikahin? Iya, gue bulan Februari gue kenal. Bulan Februari gue pertama kali ketemu. Terus April kita langsung nikah. Alik. Terus udah gitu lo udah punya anak sekarang? Iya, anak gue 6 tahun sama 3 tahun. Anjir. Ntar dulu. Gila. Coba pertanyaan apa? Coba pertanyaan dulu.
Enggak, gue kira tuh kayak lu ketemu orang. Iya. Gimana? Udah lo ketemu orang, lo pacarin, lo gak mau sendirian, terus udah gitu lo nikahin aja. Ternyata lo dijodohin. Minta dijodohin. Anjir. Minta gue. Itu anak orang tuh umur berapa pas waktu itu? Sama seumuran gue. Sama seumuran lo? Iya, cuman beda 4 bulan lah. Dan dia mau sama lo pas dikenalin nih. Gak mau lah. Gak mau lah. Jadi gimana ceritanya dia mau? Gue juga gak mau sebenarnya. Jadi gini, gue pas minta kayak gitu, mungkin latar belakang gini ya. Kenapa gue bilang kayak gitu ke orang tua gue? Karena gue mungkin hitungannya termasuk yang cukup pragmatis untuk usulan pernikahan ini. Gue tuh bukan orang yang percaya kayak misalnya ada cewek kayak gue harus dapetin dia gitu. Gue nggak mau, pokoknya gue harus nikah sama dia gitu. Kayak gue nggak punya aspirasi ke sana gitu. Buat gue kalau nikah ya kalau selama orangnya punya niat baik untuk nikah, ya udah nikah aja gitu. Nah, cara gue memandang pernikahannya juga karena gue ngeliat realitanya di Indonesia tuh ya, gue ngerasanya menurut gue selama lu di Indonesia pernikahan tuh bukan cuman tentang lu sama pasangan lu, tapi tentang dua keluarga gitu. Ada orang yang mungkin bilang kayak, ya enggak itu gak bener lah kalau nikah ya 2 orang. Ya iya, lu boleh percaya gitu, tapi realitanya enggak kayak gitu. Lu realitanya tetap harus minta restu orang tua anjir. Terus lu kalau misalnya di adat tertentu lu harus ngikutin adatnya ya pasti force dari orang tua lah. Nah, gue ngeliat realita kayak gitu. Kenapa gue bisa melihat realita kayak gitu? Karena kakak gue udah nikah nih kan. Terus gue dulu udah pernah lah bawa cewek ke nyokap gue gitu kan. Terus kayak respon nyokap gue tuh selalu baik ya. Karena dia emang orang ramah gitu, baik sama semuanya. Tapi kayak dari interaksi itu gue tahu gitu kalau dia tuh sebenarnya nggak setuju sama cewek-cewek yang gue bawa, yang gue kenalin. Sehingga gue sampai pada hipotesis bahwa kayaknya walaupun orang tua gue nggak bilang, tapi sebenarnya dia punya kriteria yang mau nggak mau tetap harus gue coba ikutin gitu. Kayak tetap ada kriteria yang perlu gue pertimbangkan kalau misalnya gue mau nikah. Karena tadi harus minta restu orang tua ya kan. Jadi gue pikir daripada gue repot-repot nyocokin 2 keluarga ini, mendingan gue repot-repot nyocokin ya gue sama pasangan aja. Tapi 2 keluarganya udah cocok. Itu logika pertamanya. Kenapa gue langsung minta dijodohin aja. Terus juga sebenarnya tuh ada fenomena yang namanya tuh ini paradox of choice. Ketika lu banyak pilihan, emang itu kelihatannya baik gitu kan. Tapi di zaman dating apps sekarang ini, kebanyakan pilihan itu bikin lu pusing anjir. Karena lu bener-bener zaman dulu tuh mungkin lu cuman ketemu sama orang yang di kampung lu doang gitu kan. Temen sekolah gitu. Tapi dengan zaman dating apps ini tiba-tiba opsi lu untuk punya pasangan itu bisa dari mana aja. Bener-bener kayak banyak banget opsinya. Dan itu tuh overwhelm gitu orang-orang. Yang gua lihat ya, kayak emang ada fenomena orang kayak kesulitan untuk menentukan pasangan justru karena kebanyakan pilihan. Lu pernah merasa kayak gitu gak? Kalau gue karena emang gak main dating apps ya, gue gak ngerasain. Tapi gue kayak ya pernah lah baca-baca komentar orang gitu yang mungkin yang pakai dating apps gimana gitu. Dia ada tuh keresahan itu tuh beneran ada. Jadi gue bukan cuman kayak ngambil dari teori, tapi beneran ada orang yang ngerasa bahwa pilihan yang semakin banyak itu bikin malah jadi tambah susah milihnya. Karena ya tadi paradox of choice itu fenomenanya. Jadi yang gue lakukan itu adalah ngurangin pilihan. Dengan jadinya si calon istri gue jadinya cuman orang-orang yang anak dari temen orang tua gue gitu. Jadi pilihannya kan langsung jauh lebih sedikit daripada bisa siapa aja. Gitu. Jadi itu logika pertamanya kenapa gue mikir kayak mendingan gue minta dijodohin aja. Nah kedua sebenarnya emang karena kalau misalnya gue ngeliat ya masalah-masalah sama mertua itu cukup bisa sebenarnya lagi-lagi tergantung ke orangnya ya. Tapi menurut gue logis kalau gue berpikir bahwa masalah konflik rumah tangga yang berakar dari mertua itu bisa berkurang ketika si mertua dan besannya ini udah kenal sehingga udah ada trust duluan. Terus dia juga lebih mudah untuk kompromi karena udah kenal gitu. Nggak ada kayak kecurigaan sama kayak ini orang asing gitu. Kayak ada perasaan-perasaan ya ini orang asing gue nggak kenal. Ini anak gue yang bawain ke gue gitu. Nggak ada perasaan itu berkurang. Cuman lagi-lagi balik ke orang ya.
kalau orangnya bener mah dia sama siapapun pilihan anaknya ya dia kan berbuat baik gitu kan, kayak tahu boundaries gitu. Tapi menurut gue cukup logis gitu kalau misalnya ada orang yang memisahkan antara orang yang udah kenal sehingga dia jadinya karena dia punya trust terus jadinya lebih bisa kompromi, sama orang yang asing trustnya lebih sedikit, kemampuan kompromi jadi lebih sedikit gitu. Itu untuk caranya lo bisa cocok sama istri lo yang sekarang, dikenalin dari nyokap lo itu gimana? Nah kalau gue tuh termasuk orang yang gue punya kepercayaan diri bahwa kalau misalnya secara standar tertentunya udah terpenuhi gitu kan, gue ngerasain sama siapa aja juga bisa-bisa aja gue ngobrol gitu. Gue bisa membangun relationship dengan ya siapa aja, siapapun yang nanti akan jadi pasangan gue gitu. Cuman ketika udah memilih, gue juga punya kepercayaan diri bahwa ya gue orang yang setia gitu. Kalau udah milih itu ya gue bisa ngikutin itu sampai lama gitu. No, maksud gue tuh kayak caranya buat lo nyambung sama dia gimana? Oh ya, mungkin kalau ini real case-nya berarti ya. Iya. Ketika gue dijodohin ini, minta dijodohin ini, sebenarnya gue punya kriteria sendiri dong. Kriteria perempuan, kriteria calon istri tuh gue kayak gimana sih gitu kan. Istri gue juga punya kriteria cowoknya gimana gitu. Nah gue sama istri tuh sama-sama bukan kriteria kita masing-masing. Kayak dia tuh bukan kriteria gue juga bukan kriteria dia. Kalau misalnya dari sisi gue ngerasa kalau karena ya lu lihatlah konten-konten gue kayak gitu ya. Emang itu bukan dilakukan atas kesadaran penuh karena emang gue suka ngulik konten-konten kayak gitu. Kayak misalnya mungkin kalau lihat di situ gue ngutip buku, di situ gue ngutip artikel, emang gue suka ngulikin kayak gituan dari dulu. Sehingga gue memakai itu juga untuk jadi bahan obrolan kayak gini nih. Nah akan sangat menyenangkan buat gue ketika pasangan gue juga bisa ngikutin obrolan gue gitu kan. Nah tapi kenyataannya istri gue tuh bukan orang kayak gitu. Dia gak suka omongan-omongan kayak gini. Kayak interest dia gak kesana sama sekali gitu. Jadi yang gue lakukan adalah ya pertama salah satu hal yang bikin gue pede terhadap kenapa gue bisa bilang kalau gue sama orang ini kalau sama-sama udah baik terus kita nikah tuh gue bisa kok ngejalanin gitu. Itu karena gue punya tendensi untuk suka sama orang yang cerdas gitu. Apa sih sapioseksual ya istilahnya ya, kayak gue kalau ngelihat orang ada sapioseksual. Jadi kayak dia interestnya ke intelektualitas gitulah. Kayak kalau orang pinter tuh jadi lebih senang gitu. Kalau jadi lo nggak memandang gender gitu? Enggak juga sih. tetap gender juga sih sebenarnya ya. Nggak cuma maksud gue kalau kayak perempuan tuh gue lebih cenderung suka sama perempuan yang intelektual gitu loh ya, yang cerdas, yang opininya banyak gitu kan. Gue lebih suka diajarin gitu, karena gue suka belajar. Kayak gue lebih pengen punya istri yang lebih pintar dari gue gitu. Nah kenyataannya calon yang ditawarkan sama ibu gue itu nggak kayak gitu. Apalagi dulu gue mikirnya istri lu bisa nonton loh. Iya, gue udah tahu. Gue udah cerita ke dia sering. Gue udah sering cerita ke dia. Implikasinya itu berarti istri lo itu tidak insinuasi lo tuh maksudnya istri lo itu tidak cerdas gitu maksudnya. Oh iya benar memang. Oh, astagfirullah. Dia juga mengakui sendiri gitu. Aduh. Nah cuman di sini adalah interesting pointnya bahwa gue walaupun berani apa? Kenapa sih? Iya, gue ngerti. Kenapa gue berani bilang kayak gini? Karena ternyata buat gue nggak masalah gitu. Karena gue percaya bahwa orang tuh masalah pintar nggak pintar tuh bukan masalah hardware-nya gitu ya. Karena gue lihat kalau dari teman kan anaknya bentar hardware maksudnya apa? Maksud gue kalau misalnya di sini kan kita punya permasalahan stunting nih. Stunting itu kan terjadi ketika si pas proses anak-anak baru lahir dia nggak cukup nutrisinya, sehingga nutrisi yang harusnya dipakai buat otak nggak cukup, dia cuma bisa pakai buat tumbuh kembang doang, tumbuh doang. Nah buat development otak nggak cukup, sehingga ya ada keterbatasan intelektual nanti di sana. Nah gue kalau kayak istri gue itu dia nggak kayak gitu sebenarnya, emang karena beda aja interestnya. Nah gue tuh juga bukan orang yang punya banyak skill gitu. Cuman gue tahu gimana cara belajar.
orang tuh bisa diajak belajar kalau dia mulai dari interestnya dia. Nah istri gue dia dulu kuliah nggak sesuai sama jurusan dia, terus dia jadinya nggak punya keahlian jadi nggak pede gitu kan. Nah gue ajak untuk dia mengenal dirinya lebih jauh gitu, kayak misalnya dulu ada hal apa sih yang dulu lu nggak mau dikerjain tapi nggak punya kesempatannya gitu. Nah waktu itu dia nemu beberapa hal lah. Akhirnya masuk, salah satunya itu adalah masak gitu. Dia beneran dulu tuh pengennya kalau sekolah tuh ya sekolah masak gitu. Kayak itu adalah keinginan dia. Cuman dulu nggak boleh lah, orang tua zaman dulu kan emang strict lah ya masalah kayak gitu ya. Serius, wanita tidak dibolehin masak? Bukan, maksud gua sekolah bro. Oh sekolah. Coba ada misalnya kayak gue nggak tahu sih kalau di lingkungan gue ya ada orang mau minta sekolah masak, emang jadinya aneh gitu, kayak mikirnya selalu kuliah ya misalnya teknik, kedokteran, ilmu sosial juga kayak ekonomi, akuntansi, kayak gitu loh, yang kayak gitu-gitu. Mindset orang tua zaman dulu kayak gitu. Itu tuh wanita tidak boleh masak sama aja kayak cowok itu nggak boleh nyentuh mobil. Itu nggak kayak gitu kan, tapi maksudnya di sini adalah kayak dia nggak milih majornya apa gitu. Padahal kan ada kan sekolah masak kan sebenarnya kan. Nah tapi ya istri gue dulu nggak diarahkan ke sana lah, padahal dia pengen. Nah akhirnya ya udah setelah nikah gue kasih keluasan untuk ya udah kembangin dong gitu, coba ikutin aja pengen belajar apa gitu kan, belajar masak apa. Ya udah akhirnya dia beneran seinterest itu, dan gue bisa lihat sendiri gitu kayak di waktu luangnya dia beneran nontonin video-video masak. Di waktu luangnya tuh dia ngeliatin tutorial masak, terus di waktu dia masak ya dia nyobain resep-resep gitu. Nah gue tuh ngeliat itu tuh seneng banget gitu, karena itulah cara gue menemukan kenikmatan belajar gitu. Dulu gue nemunya gara-gara main Dota. Waktu SMA gue main Dota, gara-gara teman-teman gue udah nggak main game online yang gue mainin, pada main Dota semua. Gue mau ikut biar ada teman, tapi gue beneran nggak belajar. Dulu gue bahkan kayak ngerasanya Dota tuh nggak menarik gitu, cuman gara-gara temen doang nih. Akhirnya gue belajarnya tuh main di warnet sendiri. Terus di sekolah gue baca-baca guide gitu. Jadi gue ngelihat istri gue dia walkthrough. Dulu zaman SMA gue itu nggak ada guide bahasa Indonesia video gitu, mana ada aja, semuanya harus dalam guide bahasa Inggris kan. Jadinya kemampuan orang untuk main Dota tuh biasanya cuma dari trial and error waktu main di warnet doang. Nggak setinggi itu jadinya skillnya. Ya udah, jadi gue cepet tuh belajarnya. Nah dari situ tuh gue ngerti bahwa lu kalau belajar dari hal yang lu suka dulu tuh lebih enak. Lu tekunin terus sampai lu jago. Ketika lu jago, lu punya kepercayaan diri. Nah itulah ya informasi yang gue tadi bilang, gue nggak masalah dengan orang yang kurang cerdas tadi ya. Karena tadi gue pikir kayak gue udah gue tahu kok cara, gue juga dulu kayak gitu. Gue nggak punya, gue udah pernah melalui itu gitu. Orang yang tidak cerdas kurang cerdas itu karena dia belum nemu aja dia pengen belajarnya apa. Astaga. Ini gue baru pertama kali sih bukan suami yang belak-belakan ngomong kayak gitu di muka publik tentang istrinya sih. Aduh. Enggak, tapi dari situ gue ngelihat bahwa istri gue bisa jago banget akhirnya. Terus dia juga cerita kayak akhirnya teman-temannya pada muji dia gitu kan, kayak ih gila keren banget itu bisa kayak gini. Terus gue suruh dia juga cobain aja jualan gitu-gitu. Kayak dia ngejalanin dan dia ikut seneng, ya gue juga ikut seneng lah jadinya. Disitulah gue ngelihat interest gue ke istri gue ya bertumbuh di situ, kayak menumbuhkan cintanya tuh dari situ. Oh itu setelah nikah? Setelah nikah. Jadi sebelum nikah lo belum sesama cinta gitu? Nah sekarang pertanyaan tentang cinta nih, kan lu tadi udah bilang juga ya kalau lu udah pernah ngalamin berarti kan untuk punya romantic partner. Pernah kan? Menurut lu emang cinta apa coba? Cinta. Lu bisa menjelaskan nggak? Cinta tuh gimana sih? Cinta adalah sebuah kebutuhan biologis, adalah sebuah rasionalisasi dari kebutuhan biologis. Rasionalisasi dari kebutuhan biologis. Iya. Berarti produk akhirnya adalah punya anak dong? Iya. Atau seks doang? Yes. Nggak mesti punya anak tapi? Nggak mesti punya anak. Tapi ya berarti kebutuhan biologis tadi ya, hubungan seksual. Oke. Ya nggak apa-apa ya kan, orang bebas ya. Namanya juga sesuatu yang masih bentuknya abstrak gitu kan. Nah kalau di social science kan emang mesti agak ditekanin dulu ya supaya bisa diteliti itu si cinta ini mesti dielaborasi lagi nih, dikasih batasan sebenarnya yang kita maksud cinta untuk diteliti itu kayak gimana gitu kan. Sebenarnya orang memahami nggak sih arti dari cinta itu apa? Nah itu makanya gue nanya gitu, kayak karena pemahaman orang bisa beda-beda banget. Iya. Nah kalau misalnya gue tuh nyari tahu ya, karena pembahasan ini juga sih gue nyari tahu lagi gitu, kayak sebenarnya emang pemahamannya gimana sih gitu kan, yang
yang lebih terstruktur tuh gimana gitu pemahaman tentang cintanya. Nah, gue tuh nemu ada teori itu segitiga cinta gitu. Jadi menurut jadi yang bikin tuh gue lupa lagi, pokoknya psikolog Amerika gitu lah ya. Dia bikin teori segitiga cinta gitu. Menurut dia cinta itu ada 3 elemen. Yang pertama tuh passion, terus intimacy sama komitmen. Nah, kalau cuma salah satu doang itu nggak works tuh, susah untuk worksnya. Tapi kalau namanya infatuasi. Ya, kalau cuman passion doang terjadi infatuasi doang. Kalau misalnya cuman intimacy itu jadinya kayak ya udah pertemanan aja gitu. Enggak pertemanan dong. Suka lah. Intimacy itu kan insinuasinya itu ada sesuatu yang intim. Iya. Di situ definisi intimacy itu berarti lu ada kedekatan ketika lu ngobrol gitu kan, cocok secara punya intimacy gitu. Nah itu menurut si definisi di segitiga cintanya tadi. Gue juga sebenarnya kurang bisa memahami kayak masing-masing implikasi dari ketika dia cuma satu doang gimana gitu ya. Tapi beberapa tuh masuk akal gitu. Kayak misalnya di situ dia bilang kalau misalnya ada intimacy sama romantic relationship tuh ya ketika intimacy sama passionnya ada gitu, itu udah masuk ke relationship yang romantic. Gue bisa nambahin satu teori juga gak? Boleh. Jadi gue lupa di Yunani atau di Eropa gitu ada yang buat klasifikasi dari beda-beda cinta. Ya. Cinta itu eros. Eros ada romantic love, ada filial love, ada unconditional love, sama yang terakhir ada gue lupa yang terakhir apa, tapi itu pertemanan. Ada 4 gitu loh. Nah kalau romantic love itu ya sesuatu yang lu mencintai orang karena sehati, satu badan, satu jiwa, satu raga gitu. Terus kalau misalkan filial itu terhadap orang tua, terhadap orang tua dan anak, orang tua, turunan, anak, terhadap adik, terhadap kakak, terhadap sepupu dan lain-lain. Hubungan darah gitu ya berarti maksudnya. Unconditional filial itu adalah mencintai sesama manusia karena mereka manusia. Dan terakhir ya teman karena mereka teman gitu. Teman karena teman. Ya iyalah. Iya. Do you love your homies? Iya. Iya kan? Nah gitu. Nah kalau dari yang teori segitiga ini kan dia kayak apa ya sebutannya, consummation. Kayak cinta yang sempurna menurut dia tuh yang kalau ada 3-tiganya. Nah tapi ketika ada 2 tuh udah bisa jalan gitu. Cuman ada satu yang gue nggak ngerti sih. Jadi kayak dia tuh intimacy sama komitmen. Gue lupa deh dia itu. Oh nggak deh, kalau intimacy sama komitmen tuh dia jatuhnya companionship. Nah itu yang sebenarnya gue target di ketika ada orang yang bilang kalau bahasa Jawa tuh ya, nikah bisa karena terbiasa. Nah yang gue pikirkan ketika berhadapan sama quotes itu tuh adalah si companionship ini. Ya emang ketika lu bersama sama orang gitu kan, terus ada komitmen untuk bersama tuh kayaknya kalau sama-sama baik gitu ya orang ya, pasti mah companionship pasti muncul gitu. Kayak lu sama kayak kita berada di dalam hubungan ini bersama walaupun nggak ada rasa kayak passion tadi kan. Passion tuh kan didefinisikannya tuh kayak kalau misalnya lu ketemu sama orang ini kayak lu ada butterfly in stomach kayak gitu tuh. Terus lu kayak pengen berhasrat untuk selalu ketemu gitu loh. Nah itu tuh gak ada perasaan gitu. Tapi karena tadi dia punya komitmen dan intimacy ya. Ngobrol nyambung lah, gampangnya intimacy gitu. Ngobrol nyambung gitu kan. Ngobrol nyambung terus punya komitmen, ya nanti akan terbentuk companionship gitu kan. Nah kalau tadi yang di passion tadi gue nganggapnya karena gue ngerasa gue bisa suka dengan orang yang berusaha untuk meningkatkan kapasitas dirinya. Kalau buat gue gitu, itu suatu properti yang bisa gue cintai gitu kan. Gue numbuhin passion gue di situ gitu. Jadi gue ngajak untuk sama-sama berkembang aja. Dan dari situ emang terbukti gue jadi makin cinta sama istri gue gitu. Jadi passion itu bisa tumbuh dari situ gitu. Nah kalau dari sisi istri gue mungkin beda lagi ya. Karena kan orang bisa punya preferensi romantik yang berbeda ya. Gitu. Yes. Kita dari tadi berbicara tentang tentang lo dalam kehidupan pernikahan kan. Betul. Sekarang kita bicara orang lain dalam kehidupan. Kita mulai pembicaraan ini dengan premis bahwa trennya itu adalah pernikahan ini menurun. Nah menurut lo kenapa pernikahan itu menurun di sini? Iya kalau misalnya
yang gue lihat sih emang ada faktor pemahaman sosial dan ekonomi sih. Kayak menurut gue jauh lebih gede ekonomi sih. Gue masih percaya bahwa Indonesia tuh masih relatif konservatif ya, dari atas sampai bawah untuk terkait pernikahan gitu. Kayak orang tuh nih pengen kayak lu tadi gitu nih. Mungkin kalau lu tadi mungkin agak tengah dikit. Maksud gue orang tuh masih punya aspirasi untuk nikah, untuk punya anak gitu. Kayak itu tuh mimpi yang cukup besar di banyak orang. Tapi masalahnya orang-orang yang akhirnya menunjukkan angka pernikahan yang turun ini juga melihat realita bahwa ya emang hidup sekarang ini susah banget gitu secara ekonomi kan. Kayak misalnya emang kalau dari pengangguran aja kan angkanya cukup banyak gitu. Kayak orang lihat susah nyari kerja gitu. Jadi kan bikin makin was-was gitu. Kayak ini gimana nih ntar kalau gue punya anak bisa gak gitu. Belum lagi ketika emang orang itu terlahir di keluarga yang gak kayak gue gitu. Gue kenapa berani ya? Kenapa tadi kan gue bilang gue cuma nyiapin mental doang. Finansial kenapa gak gue siapin? Ya karena hitungannya gue gak punya beban itu. Gue gak, kalau orang tuh banyak ada yang dia mulai tuh dari minus gitu. Kayak dia tuh emang ditargetkan untuk biayain keluarganya sebagai sandwich gitu kan. Nanti ketika dia nikah dia akan jadi sandwich tuh, harus biayain anak tapi juga harus biayain orang tuanya dia. Nah biayain orang tua ini gue udah lihat dengan real gitu ya, orang-orang yang secara kapabilitas lebih tinggi tinggi dari gue, dan gue tahu dia tuh mau nikah juga tapi ya enggak karena mesti biayain keluarganya. Jadi menurut gue faktor ekonomi itu cukup tinggi sih. Bagaimana kita bisa membuat pemerintah itu menciptakan kondisi agar semua orang itu bisa menikah dan membuat anak. Iya. Kalau gimana ya kalau kita bridging kepada ini ya, kepada terkait policy gitu ya. Iya. Kan lo bilang kan barusan kan ini lo bilang kan barusan kan gara-gara faktor ekonomi. Kalau menurut gue faktor ekonomi itu bagus, ada seleksi alam. Iya, kita itu mengalami inflasi, kita itu mengalami ekonomi yang serba susah zaman sekarang. Menurut gue bagus, itu adalah untuk menekan angka pertumbuhan masyarakat Indonesia. Emang lu lebih ke Malthusian gitu ya? Kenapa? Iya, maksudnya pemahamannya lebih kayak Malthusian gitu. Iyalah, gue nggak tahu lah Malthusian itu. Iya, maksud gue itu population control. Iya, population control gitu. Populasi kita banyak 283 jiwa di tempat yang kalau misalkan kita gabungkan secara land mass itu lebih kecil daripada India dan Cina gitu. Dan ya kita harus kontrol population growth untuk menciptakan opportunity untuk nanti anak-anak yang akan datang. Karena kalau misalkan kita terus bereproduksi dan buat anak terus, gila orang mau ditaruh tinggal di mana? Kita setiap beli tanah akan di markup, harganya segala macam. Gue mikir-mikir lagi apakah gue akan punya anak atau enggak. Gue kayaknya nggak mau membawa hidup seseorang ke dalam dunia ini, mengetahui bahwa dunia ini se-fucked up itu. Gitu. Iya, emang kalau gue emang pandangannya lebih optimis dari situ sih ya. Emang gue kan juga dulu belajar tentang ya paham tadi gue bilang Malthusian ya. Jadi intinya tuh dia orang pertama yang cukup terkenal membahas tentang population control. Dia itu udah bahas itu kalau nggak salah abad ke-18 gitu. Jadi dia udah memprediksi bahwa emang ini kita bakal overpopulasi nih gitu. Nah cuman emang berkali-kali dibuktikan ya klaim dia ya belum nggak terbukti gitu. Maksudnya populasi dunia jauh lebih tinggi dari ekspektasi dia di waktu tahun itu, dan ya masih bisa dipenuhi gitu ya, walaupun sekarang memang ada masalah-masalah lain gitu. Nah tadi tuh gue pengen nyinggung tentang tanah juga tuh. Kenapa gue bisa lebih optimis gitu ya, karena gue ngerasa emang masalahnya tuh bukan populasi sih untuk di sini ya. Untuk saat ini kayaknya populasi tuh belum segitu masalahnya di Indonesia. Menurut gue yang lebih masalah tuh emang persebaran resource-nya itu. Kenapa gue bisa bilang gitu, karena permasalahan tanah itu emang muncul karena kita ngambil kultur bikin rumah tanah gitu. Kalau kayak di Singapura gitu kan dia banyak banget rumah-rumah susun. Yang mana rumah susunnya tuh proper. Dan dia punya kayak ngasih insentif ke orang-orang untuk bisa beli itu. Kalau gak salah tuh dia bukan rent ya, tapi kayak beli
tapi nyicilnya berapa puluh tahun gitu, 50 tahun apa berapa gue nggak tahu, tapi ya jadinya hak milik gitu. Ya emang kalau mau memenuhi kebutuhan populasi yang cukup besar kayak gini ya emang harus dari perencanaannya ya mesti bangun fasilitas-fasilitas kayak rumah susun tadi itu. Kenapa gue bilang kayak gitu juga, karena ada kok beritanya sekarang itu orang pada banyak yang gak punya rumah, mungkin tinggal sama orang tuanya, tapi di saat yang sama apartemen-apartemen di Jakarta banyak yang kosong anjir. Kenapa itu gak ditempatin ya, karena opportunity cost dari sisi pembisnisnya. Kayak dia daripada itu jual murah mending tahan aja. Toh dia juga gak ada kebutuhan untuk jual itu kok. Duit-duit tetap aman-aman aja gitu. Kayak dia gak butuh fresh money untuk ngejual si apartemennya sehingga dia bisa melanjutkan hidup gitu. Ya udah itu duit mati aja gitu. Paling gak dia punya aset gitu. Sehingga ya udah harganya tetap tinggi. Orang gak sanggup beli gitu. Itu kan berarti kan ngomongin ya distribusi tadi kan, kayak ya emang resource-nya nggak terdistribusi merata gitu. Dan bukannya salah si pembisnisnya, ya dia sih punya ya namanya manusia bergerak berdasarkan insentif gitu kan. Ya emang lagi-lagi itu tugas pemerintah untuk bisa ngatur kayak gitu, ngatur supaya paling nggak orang punya hak atas rumah gitu kan, bikin rumah-rumah susun yang lebih terjangkau. Kayak kemarin tuh program apa tuh yang DP 0% itu ada bagusnya juga loh. DP 0% tuh Anies deh kalau gak salah. Iya dulu kan, terus habis itu gue lihat ada thread orang yang beli rumah itu kayak ternyata tidak seburuk itu juga, ternyata ada hasilnya gitu, walaupun nggak sebaik yang dijanjikan juga betul, tapi ternyata itu ada manfaatnya buat orang yang beneran menengah. Kan gini kan masalahnya, ketika rumah itu kan ada harga ada barang gitu kan. Nah barang ini kan kualitasnya tuh selain selain gede tapi juga posisi strategis tadi kan. Kalau lu kerja di luar Jakarta, kalau lu kerja di tengah Jakarta, terus lu tinggalnya daerah pinggiran kayak gue di Depok gitu, mungkin lebih pinggir lagi dari Depok tuh ada Citayam gitu. Citayam. Maksud gue, lu transportnya kan lumayan panjang gitu jadinya kan, kayak jadi sangat-sangat tidak sustainable gitu untuk lu tinggal di Citayam karena duit lu cuma punya segitu, karena lu pengen rumahnya gede gitu kan. Nah ada juga orang-orang yang mikirnya ya udahlah nggak apa-apa, gue punya duit cuma berapa 200 juta 300 juta beli rumah di tengah kota aja, cukup buat gue sendiri hidup di situ sambil kerja. Ya udah itu yang gue butuhkan sekarang gitu. Jadi kayak tetap ada market yang bisa menjangkau si dia DP 0% itu tadi ya, yang tadinya dijanjikan untuk kelas bawah gitu kan. Tapi ternyata ya nggak seindah itulah. Jadinya kalau misalkan orang jarang menikah zaman sekarang ya, iya. Nilai strategis dari pernikahan itu sekarang apa menurut lo? Nilai strategisnya ya, kalau misalnya gue ngeliat dari sudut pandang orang yang waktu itu nikahnya tuh pas awal lulus, ya nilai strategisnya itu sharing burden sharing. Burden sharing ketika akomodasi tuh loh. Bayar akomodasi kan sewanya kalau misalnya lu berdua, menurut gue sih harusnya lebih murah ya daripada lu sendiri. Itu kalau misalkan kita mengekspektasi bahwa istri kita atau suami kita akan bekerja juga. Iya, ekspektasi gue ketika nikah di usia yang lu cukup muda itu ya, maksudnya baru lulus kuliah, ya ekspektasi gue ya dua-duanya kerja. Tapi emang pas waktu lu selesai nikah emang dua-duanya kerja? Enggak sih, gue doang sih. Oh, lo doang? Istri lu di rumah? Istri gue di rumah. Sebagai ibu rumah tangga? Ibu rumah tangga. Dia emang pengennya kayak gitu. Kayak gue minta, ayo gimana mau kerja boleh nggak apa-apa gitu kan, tapi dia enggak, mau di rumah aja kayak udah. I see. Jadi nilai strategisnya itu cuma burden sharing aja. Kalau gue ngeliatnya di situ sih. Ya paling kalau pajak nggak terlalu gede kan sebenarnya potongan pajak. Tapi kalau udah berkeluarga. Buat anak-anak muda zaman sekarang yang sulit cari kerja ya. Iya. Gimana mereka tuh bisa menciptakan sebuah pernikahan yang strategis di mana burden sharing aja susah. Karena kerja aja enggak gitu kan. Kerja aja susah gitu. Karena gimana bisa burden sharing gitu. Banyak teman-teman gue di seumuran gue itu mereka malah sulit banget cari pekerjaan. Betul. Iya, betul. Sulit banget. Padahal udah dididik tinggi-tinggi, S1, betul. S2, sulit buat mencari pekerjaan. Sulit banget. Gimana mereka bisa mencari pernikahan yang strategis kalau misalkan kayak gitu? Gimana cara dimaininnya? Kalau ada istilahnya hypergamy tau gak lo? Jadi
satu orang nikah banyak orang gitu. Bukan, beda. Anjir. Bukan. Hypergami kan. Bukan. Poli aja udah poli aja gitu. Lebih dari Enggak. satu. Tapi hypergami itu maksudnya adalah lu nikahnya tuh sama yang status sosialnya lebih tinggi atau status ekonomi lebih tinggi. Nah balik lagi ke hukum ini dong, orang-orang mainland Cina tuh. Apa tuh? Jadi tuh dulu tuh ada Perjodohan Cina. perjodohan Cina itu tuh biasanya Iya. tuh yang wanita itu harus nikah ke atas. Nah, Kalau misalkan dia nikah ke bawah, Iya. itu cowok bakal nyusahin. Iya, Itu cowok bener-bener. nyusahin tuh. Iya, Nah permasalahannya dari mana? Kalau misalkan lu nikah dari bawah ke atas sebagai wanita juga kan lu ada potensi buat nyusahin cowoknya juga Bener. gitu. Dan emang itu bukan sesuatu yang umum ya. Tapi kalau gue lihat tuh emang ada tren di mana cewek tuh lebih cenderung melakukan itu daripada cowok. Nah berarti kalau misalkan trennya seperti itu ya, kita sedikit berdiskusi di sini nih. Iya. Kalau misalkan trennya seperti itu ya, rata-rata semua orang mau ngincer orang yang di atas semua. Iya. Gitu. Jadi gimana untuk kawan-kawan kita yang Nggak, di bawah itu sebenarnya lebih kayak menjelaskan kenapa susah nyari jodoh gitu. Iya, Karena iya. lu tadi kan teman-teman lu berarti kan orang-orang berpendidikan tadi Iya. kan bilangnya. Ya ketika berpendidikan jadi standarnya lebih tinggi sehingga ya padahal orang berpendidikan juga dari awal udah sedikit gitu kan. Emang jadi opsinya jadi lebih terbatas memang pada akhirnya. Nah, gue sih emang melihatnya kalau waktu itu gue belum ada kerjaan nih gue emang gak bakal mikiran untuk nikah dulu sih. Dulu gue memutuskan untuk nikah karena waktu itu gue udah ada kerjaan terus gue rasa kayak ya udah cukup kok gitu. Udah nikah aja gitu. Jadi kalau gue belum pun gue nggak pikiran. Justru dulu sempat ada semacam cerita gue jadi kan tadi kan ceritanya adalah gue minta dijodohin. Si ibu gue nyariin si istri gue ini. Pas gue lihat ya gue tanya-tanya gitu kan. Oh ini pertama yang gue nggak suka adalah waktu itu dia belum lulus kuliah. Iya. Karena gue nyarinya yang harusnya yang udah sama kayak gue gitu kan. Udah lulus terus udah sempat kerja sehingga ya gue mikirnya dulu hidup susah tuh nggak susah banget karena hitungannya udah sama-sama kerja ada penghasilan untuk hidup bareng gitu. Tapi ternyata dia belum kerja jadi gue kayak aduh kayaknya nggak dulu deh. Tapi emak gue udah nunjukin itu gitu kan. Jadi gue yaudah ikut dulu. Nah terus kan emang hitungannya orang tua gue sama orang tua dia emang berteman lama. Jadi emang orang tua dia juga pengen besanan sama orang tua gue. Jadi sedikit ada apa namanya? Sebenarnya dibilang pemaksaan juga susah juga ya karena nggak ada ya agak lu pemaksaan halus gitu ya atau kayak ajakan yang cukup masif gitu ya untuk supaya dia mau nikah sama gue gitu dari orang tua dia ke dia. Nah istri gue gue ngeliat situasi itu juga udah nggak enak karena gue tahu teman-teman gue yang cewek juga yang belum lulus karena kan waktu itu gue baru lulus kan hitungannya yang belum lulus lagi ngurusin tugas akhir disuruh mutusin keputusan nikah itu kayak wah udah nggak ideal banget udah pasti nggak mau orang ya udahlah udah gue nggak mau udah tunggu tuh apa namanya ditolak aja gitu. Nah cuman dari orang tua istri gue kayak masih ngajak terus lah gitu. Jadi gue udah bilang nggak apa-apa kalau misalnya nggak mau gitu kan. Tapi gue tetap belum dapat balasan dari orang tuanya. Sampai berapa bulan baru dari ibunya. Oh tante anaknya mau. Oh ya nggak apa-apa ya tante. Saya juga nggak masalah kok gitu. Nah pas gue mau nyari calon yang lain, gue belum dapat kerja waktu itu ujungnya. Jadi kayak pokoknya gue lupa gimana pokoknya. Gue inget gue ditolak LPDP kalau nggak salah tuh. Lu ditolak LPDP. Jadi kayak di situ gue kayak mikir anjing ini gue kehidupan juga belum jelas. Ya udahlah gue nggak usah nyari jodoh lagi gitu. Jadi gue memastikan kehidupan gue dulu tuh berapa bulan itu. Nah pas udah mulai jelas lagi, gue nyari lagi. Nah pas gue nyari lagi ternyata istri gue udah lulus, terus dia mau, gitu. Ya udah jadinya nikah. Nah jadi waktu sebenarnya intinya adalah kalau waktu itu gue nggak punya kerjaan juga gue emang nggak bakal mikirin nikah dulu. Gue waktu itu mikirin karena udah ada jelasnya gitu. Oh jadi yang penting stabil dulu ya. Iya tetap menurut gue namanya finansial tuh emang paling nggak buat hidup sehari-hari ya. Soalnya buat gue nikah tuh nggak langsung punya anak juga. Kalaupun gue mau punya, walaupun hitungannya gue punya anak langsung ya. Tapi itu emang permintaan dari istri gue juga waktu itu. Kalau gue sendiri ngerasanya mungkin idealnya 2 tahun ketika umur gue 23 nikah 2 tahun nggak punya anak tuh kayak nggak masalah gitu. Karena di situ kita masih kenalan dulu, terus tadi kan karena kayak belum kenal kan, kenalan dulu, terus habis itu ngelihat kondisi finansial gimana sih sebenarnya kita cukup gak sih buat punya anak gitu.
Dan teman-teman gue tadi yang gue ceritain dia nikah, sampai sekarang singkat gue belum pada mau punya anak gitu. Jadi nikahnya udah sama kayak gue, tapi emang belum memutuskan untuk punya anak karena tadi masalah finansial udah pasti lah. Kita yang terseleksi alam guys. Pasti gitu. Emang masalah finansial ya masuk akal banget gitu. Kayak emang semahal itu kan. Karena kalau misalnya lu mau sekolah negeri, ya bisa murah gitu. Tapi kalau lu lihat sekolah negeri seberapa banyak sih yang bagus gitu kan. Dikit banget, apalagi ada zonasi kan, kayak belum tentu yang bagus di dekat rumah lo. Jadinya saran buat teman-teman kita nih yang ya kalau belum ya belum aja nggak apa-apa. Terus kalau misalkan sampai belum seumur hidup, ya kalau belum seumur hidup berarti kan artinya dia belum nyelesain permasalahan finansial seumur hidup kan. Ya bagus nggak nikah lah kalau nggak, maksud gue. Nikah tuh gue suka kejujuran lo sih. Enggak, nikah tuh kan bukan solusi, dia kan nambah masalah hitungannya kan. Iya. Tapi masalah itu, ntar dulu, lu punya anak 2. Itu dalam umur 30 apa nggak berat apa? Berat. Tapi orang tua tua dan mertua gue suportif. Oh, ya. I see. Iya, jadi ya privilege sebenarnya. Kalau misalnya gue nggak kayak gitu, maksud gue kalau gue nggak punya privilege itu, mungkin gue cuman baru punya 1 anak dan mungkin baru umur 2-3 tahun. Tapi jatuhnya lo itu sekarang tuh marry up atau marry down atau marry side? Marry up sih hitungannya. Lo hitungannya marry up ya? Sebenarnya itu ada jokes yang gue tapi kayak gak bisa gue sampaikan sih, tapi ya sampaikan aja, nanti kita cut. Caranya lah abis ini. Off kamera. Oke, off air aja lah. Jadi saran gue emang kalau nikah emang lihat emang kesiapan mental sama finansial itu. Nah cuman siapnya juga nggak setinggi itu, kayak berapa ada teman-teman gue yang emang gue harus punya mobil dulu, gue harus punya rumah dulu baru. Nah gue tuh nggak nyampe segitu. Buat gue tuh cukup kayak, gue kuliah kan udah bisa ngitung nih biaya pengeluaran gue untuk hidup berapa. Ya orang masa sih jauh-jauh dari gue gitu kehidupan. Maksud gue kalau udah jauh banget berarti kan udah kelasnya jauh banget gitu kan. Ketika kelasnya jauh banget ya kalau dia nggak bisa memenuhi kebutuhan diri sendiri, itu sih buat gue red flag gitu. Maksud gue kayak lu aneh banget, maksudnya umur mau nikah lu nggak bisa ngitung kebutuhan lu berapa. Terus lu gak bisa menakar gitu, lu sebenarnya sanggup gak untuk penuhin kebutuhan lu gitu. Itu buat gue kayak aja, maksud sih harusnya udah lewat lah untuk masalah itu. Nah kalau udah lewat sama-sama, berarti ya ketika lu udah nikah ya cukup jadinya. Jadi maksudnya biar minimal banget kagak ngutang tuh. Kagak pinjol. Karena kan itu kan cukup bikin stres juga ya orang-orang yang mungkin ada juga sih yang bilang kayak lu malas-malasan kerja, makanya lu pinjol gitu, makanya lu kredit gitu biar lu semangat kerja gitu kan. Ada loh, itu beneran ada loh orang-orang yang ngomong kayak gitu. Loh beneran, dan gue pikir bercanda tapi beneran anjing ternyata maksudnya. Keterbelakang aja. Iya, gue bilang kalau ketika nikah itu kan nambahin masalah gitu ya. Cuman emang kalau karena gue tadi ibaratnya ya paling gak untuk memenuhi kebutuhan sendiri udah cukup nih. Gue nggak mesti biayain orang tua gue. Jadi kayak orang tua gue masih punya uang untuk bisa hidup sendiri lah. Karena soalnya ada kan orang-orang yang kayak mesti biayain adeknya lah kuliah. Temen-temen gue ada yang kayak gitu yang ujungnya ya emang jadinya lebih lama nikahnya. Nah gue tuh enggak kan. Jadi gue gak ada kebutuhan itu. Nah ketika gue nikah punya tanggung jawab istri sama anak, itu jujur aja nge-push gue jadi lebih semangat nyari duit. Sebelumnya tuh gue gak ada punya apa ya istilahnya, drive untuk ngejar uang tuh. Gue ngeliat orang-orang yang semangat banget kerja karena takut miskin, kayak pengen banget punya duit banyak gitu. Gue nggak bisa relate dulu, karena menurut gue dulu karena gue ngerasa gue hidupnya nggak pernah punya ketakutan sama uang. Kayak gue selalu percaya bahwa pasti ada lah duit mah. Kalau cuma buat hidup doang. Gue juga bukan orang yang hedon banget lah. Maksudnya gue bisa menakar kayak ini duit segini, ya udah cukupnya segini nggak apa-apa gitu. Nah tapi pedang bermata dua tuh, jadinya gue bukan orang yang ambisius buat ngejar duit. Nah gue baru ngerasain drive untuk ngejar duit adalah ketika punya anak. Gue sekolah anak mahal banget ya, gue harus cari duit gitu. Ya memang gitulah. Itu rata-rata juga yang korupsi sering bilang kayak gitu. Waduh. Mereka korupsi karena istri dan anak. Emang gitu. iya bah? Iya. Belum gak lihat Mahfud MD bilang katanya rata-rata tuh pejabat korupsi hanya karena istrinya gitu.
Wah anjir, itu sebuah statement yang sangat misoginis kan? Wah sangat misoginis kan? Sangat takut gue kalau ngomong kayak gitu. Dia seharusnya gak buat statement itu. Karena itu it's true. Bangsat. It's true. Iya, Kalau iya. paham Oh cerita-cerita iya. pejabat. Tapi gue bisa ngebayangin sih. Iya. Gimana coba boleh dielaborasi. Ya, Elaborasi beberapa poin. istri-istri pejabat itu ya mau tas Hermes yang paling baru, Hermes Birkin yang paling baru, mau parfumnya yang mahal-mahal, liburan mau ke Itali gitu ya. Gaya hidup banget lah ya. Ya hidup banget gitu. Ya sebagai suami kan juga lo seseorang yang kayak anjir, istri gue nih ada kebutuhan nih. Lagi ngidam nih. Gue harus butuh nih gitu. Iya. Belum lo punya anak, mereka ngidam juga kan. Lo sebagai breadwinner gitu. Ada. Jadi ya menurut gue itu sebuah statement yang seharusnya tidak dilontarkan ke publik. Karena it's true man. Gitu. Ya itu lagi-lagi. Gue gak, taruh disclaimer, gue gak menyalahkan wanita ya. Iya. Tapi nggak, emang ada kejadian kayak gitu kan. Tapi banyak kejadian seperti itu. Itu ada motivasi yang sering sekali dipakai oleh pejabat-pejabat. Ada yang benar, ada yang salah. Tapi gue tahu beberapanya ada yang benar. Iya. Dengan fakta bahwa ada kebenaran di situ, artinya motif itu beneran membuat dia melakukan korupsi. Iya. Itu aja udah harusnya membuat lu berhati-hati milih pasangan. Sebenarnya bener, itu poin yang benar. Iya, lu harus berhati-hati milih pasangan karena kalau misalkan pasangan lu udah kecipratan duit banyak nih. Pasti minta lagi. Iya. Apalagi kalau misalkan pasangan lu itu tuh nggak pernah merasakan merasakan susahnya nyari uang. Bukan susahnya nyari uang. Pasangan lu itu tidak pernah merasakan kekayaan pas waktu kecilnya. Iya. Iya. Paham nggak? Kaget ya. Jadi kebanyakan orang nih yang korupsi tuh biasanya tuh mereka tuh awalnya tuh emang ambisi cari duit. Ya rata-rata kan orang yang ambisi cari duit itu adalah orang yang tidak berkecukupan dalam hal finansial. Dia ini kayak drive-nya tuh adalah takut miskin lagi memang. Ada ketakutan kayak gitu. Itu drive itu nyata. Makanya banyak orang melakukan korupsi gitu. Dan makanya juga istri-istri mendorong suami-suaminya untuk melakukan korupsi. Emang, ya ada suami yang melakukan korupsi karena ya memang dianya aja koruptor. Ada, bener. Jadi kayak dia kayak lempar batu lah ya. Lempar batu, sembunyi tangan gitu. Tapi ada juga istri-istri yang kayak gitu juga. Yang akhirnya si istrinya yang mendorong dia untuk melakukan gitu. Iya, ada juga. Gue gak mengatakan korupsi itu terjadi karena istri ya. Iya. Gitu. Tapi beneran ada yang melakukan itu. Tapi ada itu. faktornya yang kayak gitu. Makanya kita juga harus hati-hati mencari pasangan atau enggak kita korupsi. Ya gitu sih. Iya. Makanya gue pernikahan ada suatu topik yang sebenarnya tuh gue hidup gue tuh seperti film gitu. Gimana tuh? Ya ada season-seasonnya gitu. Bukan film tapi serial. Kayak ada season-seasonnya gitu. Nah menurut gue nih serial dalam hidup gue itu udah selesai dan gue cuma jadi side character buat serial-serial orang lain gitu. Dan gue merasa kalau misalkan serial gue berlanjut lagi, dilanjutkan lagi oleh produksi ya, diproduksi lagi ya itu akan men-tackle isu pernikahan itu. Nggak, tapi lu punya, lu bisa membayangkan di masa depan lu akan menikah gitu atau kayak enggak ya? Berarti nggak bisa. Gue kayaknya high chances gue akan meninggal sendirian. Ya kalau emang maunya seperti itu juga ya udah aja sih. Aduh, gue suka dengan kejujuran lo itu. Hah? Gue suka sama kejujuran lo. Karena rata-rata orang kayak gini kayak. Gimana emang? Jangan ngomong kayak gitu dong. Iya. Ya lu siapa emang? Enggak. Tapi gue emang cukup bisa memahami gitu dan kayak misalnya ada orang-orang yang child free gitu kayak teman kita si Indah Haji ini gitu kan. Dia juga cukup vokal gitu mbak sini. Gue sih kayak yang ya udah sih suarakan aja kayak gitu. Gue sih biasa aja gitu ya. Cuman buat gue kayak itu bukan isu yang penting untuk gue suarakan. Walaupun tadi ketika lu bilang mau itu, tapi gue nggak menyuruh untuk nikah gitu kan, kayak biarkan aja. Tapi gue pengen ngasih tahu juga ke orang-orang bahwa ya sebenarnya pernikahan juga nggak seburuk itu gitu. Kalau bisa lu lihat contohnya kayak gue ya. Emang sih ada faktor ekonomi udah pasti sih. Tapi menurut gue faktor gue ngelihat keluarga gue baik-baik aja itu cukup berpengaruh ke gue. Jadinya gue nggak takut dengan pernikahan gitu.
Apalagi tadi kan hitungannya dengan orang asing gitu kayak. Tapi ya seorang asingnya istri gue, sebenarnya kita SD SMP masih satu sekolah walaupun gak pernah ketemu. Jadi emang bener dalam satu keluarga yang mirip lah gitu. Cara pengajarannya gitu kan. Bagus lah kalau misalkan kayak gitu. Semoga banyak orang menemukan jodohnya yang cocok. Iya harus lah. Kalau mau nemuin jodoh ya semoga cocok, harus cocok, kalau enggak harus cocok. Kalau enggak jadi the point is lo harus jangan bokeh dah. Iya bro. Panjang-panjang kita ngobrol itu. Enggak, tapi bener kan kalau misalnya lu lihat faktor perceraian itu tuh 3 teratas tuh. Pertama yang apa coba lu tau gak? Tiga paling atas. Selingkuh tuh ketiga. Uang tuh kedua. Nah pertama ternyata bukan uang, konflik. Ya konflik bisa jadi karena uang. Ya, konflik tuh maksudnya komunikasi. Konflik komunikasi. Iya, jadi kayak pertengkaran yang tidak berhenti-henti apa gimana gitu kalimatnya. Iya. Tulisannya kayak gitu. Itu kayak cukup tinggi gitu. Baru habis itu uang juga gede. Nah, cuman emang kita bisa melihat bahwa ya konflik ini juga bisa jadi munculnya karena uang tadi gitu kan. Uang yang terbatas, mungkin kebutuhannya suami lebih gede, ada, kebutuhan istri ada, terus jadinya ini duit segini mau lu pakai buat hobi gitu misalnya. Ini anak ada belum makan gitu, jadi ada konflik misalnya. Itu kan bisa dibayangkan muncul kan. Sehingga ya gue juga setuju kok, emang duit dulu sih. I see. Duit dulu. Emang sepenting itu. Ya udah, intinya dari pembicaraan ini adalah kita jangan bokeh ya. Iyalah, ngalur ngidul. Yang penting jangan bokeh. Penting bro. Yang penting. Nggak, masalahnya sekarang kan lu untuk hidup butuh uang emang. Iya. Ya emang kenyataannya kita di eranya udah bukan berburu lagi, emang ya trading gitu kan. Iya, kita trading. Dan itu sebenarnya sih membuka sebuah cakrawala pembahasan lagi lebih lanjut sih. Tapi di sini kan kita berbicara tentang pernikahan kan ya. Dan bagaimana kita bisa meng-approach pernikahan dalam kondisi yang sangat kelam ini, yang sangat mencemaskan ini. Oke. Thank you sudah datang ke episode. Terima kasih sudah diundang Indonesian Talks hari ini. Thank you Viro Designer. Thank you Bazar atas undangannya. Thank you very much. Don't forget to follow him on TikTok and Instagram. The link is going to be down below. And I will see you in the next episode of the Based Indonesian Talks. See you guys. Subscribe to the Based Indonesian Show. Dijamin halal